Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan membahas kitab Usul Fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sindi. Sebelumnya kita akan berikan sisipan ilmu. Sisipan ilmu menarik juga. Apalagi nih sekarang di Facebook ini. Ini kan di YouTube. YouTube Mama Terhimat. Nah, saya share di akun Kebun Milenial Facebook ya. Dan di situ kan diminta, saya itu kan tidak bisa mengupload full kalau di Facebook, jadi harus dipotong-potong. Jadi saya bikin reel katanya, jadi video potongan-potongan video yang kadang kalau ada yang gak lengkap kepotongnya, dan kalau misalkan itu akan dipotong juga sama Facebook yang gak lengkap, silahkan kembali kepada YouTube sini. Jadi kita kadang-kadang ada manfaat, orang itu mungkin ini agak panjang di YouTube, ingin yang tema-tema tertentu yang singkat. Nah, itu di Facebook itu kadang-kadang ada yang bisa. Tapi kalau misalkan ternyata terpotong, silahkan kembali lagi ke YouTube-nya gitu. Lengkap semuanya. Baik. Jadi sisipan ilmu itu kita banyak potong-potong nanti di Facebook. Potong-potong ya. Kalau misalkan ada konteksnya, ada gabe-gabe itu masuk, balikan kepada YouTube-nya itu. Kemarin itu kan kita mengomentari ada orang yang muhibbinnya Ba'alawi, Habib-Habib itu yang dia itu namanya Gus, siapa namanya itu? Ya nggak perlu sebut namanya lah, yang udah meninggal. Beliau itu melakukan mubahalah dengan mengangkat Quran kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman dan mengatakan dia yakin bahwa Ba'alawi itu adalah asduriyahnya Nabi, hakul yakin katanya gitu, dan melaknat. Saya tuh nggak suka sama orang yang saling melaknat ini, sebenarnya nggak suka. Kenapa sih sebenarnya masalahnya? Ini apa sisipan ilmunya begitu? Sisipan ilmunya adalah kenapa sih saling melaknat gitu sama kaum muslimin? Kenapa saling melaknat? Laknat itu adalah, ini sisipan yang pertama nih, laknat. Jangan saling melaknat. Kenapa kita saling melaknat kepada sesama kaum muslimin? Dalam satu permasalahan, masalahnya masalah ijtihadiyah. Dia itu nggak nyambung ke Nabi menurut penelitian saya. Kenapa kamu laknat? Kalau kamu merasa yakin, ya udah buat kamu aja gitu. Tapi kan kamu yakinnya dari mana? Emang kamu menyaksikan gitu lahiran mereka? Ini kok kamu aneh gitu, kebodohan banget. Oh, saya hakul yakin dia itu duriyah Nabi. Kamu menyaksikan nggak? Kamu bidannya emang bener? Iya. Terus kalau kamu nggak menyaksikan, dari mana kamu ada keyakinan? Dari mana gitu loh? Nggak masuk gitu secara ilmu, itu nggak masuk. Kamu bisa meyakinkan ini adalah keturunan si Fulan, kamu yakin, kamu lihat lahirannya? Enggak. Dari mana kamu memastikan? Terus kamu bahalah harus mati. Ya iya, cari mati itu namanya. Cari mati. Kalau mau bahalah dengan sesuatu yang nggak pasti, itu cari mati. Setelah itu kamu mati juga bener. Ya itu mah terindikasi kuat korban mubahalah sendiri. Ya, Kiai Imaduddin Utsman tuh gak mau mubahalah.
Kiai Haji Umaduddin Usman bilang mengatakan saya tidak mau mubahalah karena kalau saya tahu dia yakin kalau saya mubahalah mencelakakan orang lain. Mereka sendiri mubahalah akhirnya korban karena sendiri. Kenapa gitu? Kenapa harus saling melaknat? Beda pendapat ya udah beda pendapat aja gak masalah. Menurut Kiai Haji Umaduddin Usman dia nggak sah, nggak sahih menjadi keturunan Nabi, menjadi objek penelitian aja gitu loh. Jadikan objek aja, kita teliti bareng-bareng, diskusi bareng-bareng nggak masalah. Dan itu susah jauh banget, susah itu jauh banget. Yang kedua, kamu nggak perlu juga kalau kamu yakin kamu mubahalah itu nggak perlu gitu, cari korban sendiri, ngapain? Jangan saling melaknat. Ini sisipan yang pertama, jangan saling melaknat. Kita kepada sama muslim aja yang dia meninggal itu kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Saya doakan yang sudah meninggal ini namanya Gus siapa, saya doakan supaya Allah ampuni. Tapi ini untuk pelajaran bagi yang masih hidup, janganlah laknat-laknatan lah. Kita habis debat aja, debat ilmiah aja, bukan melaknat gitu loh. Gak usah saling melaknat ya, gak usah saling melaknat. Jadi debat-debat ilmiah aja. Kalau beda pendapat gak apa-apa, beda pendapat, apalagi masalah ijtihad, apalagi masalah keturunan kamu gak bisa menyaksikan juga. Ini kan si Kiai Umaduddin Usman kan mengumpulkan juga berbagai ini. Dia kan bahasanya tidak ketemu. Iya, dan mereka yang menetapkan juga dia tidak punya dalil juga. Sebenarnya dalam konteks itu kan nggak boleh kalau kamu menetapkan itu bisa lakukan dosa besar gitu. Saya hafal dari Al-Hajawi itu waman yadda'i, sekarang dari saya sisipan ilmu yang kedua ya. Dosa besar orang yang mencantolkan nasab ke orang lain yang bukan nasabnya. Waman yadda'i aslan wa laysa bi aslihi yaqulu ana ibnul fadilil mutamajjidi fayarghabu an abaihi wa jududihi wala siyama ayyantasib li Muhammad. Ini dari Al-Hajawi, saya hafal buku dosa besar dari Al-Hajawi. Orang yang memanggil atau mengaku keturunan dari si fulan, dia mengaku saya ini keturunan adalah fadil mutamajjidi, saya nih keturunan orang yang mulia ini. Siapapun itu dosa besar kalau dia bukan keturunan itu. Jangan. Akibatnya kalau kamu ngaku-ngaku fayarghabu an abaihi wa jududihi, sama dengan kamu itu membenci bapak-bapak kamu dan kakek-kakek kamu karena kamu tidak akui keturunan kamu, keturunan mereka. Itu akibat kalau kamu mengaku keturunan dari si fulan yang bukan ayah kamu, maka akibatnya kamu membenci ayah kamu sendiri dan kakek-kakek kamu. Dan itu haram tuh. Wala siyama ayyantasib li Muhammadi. Terlebih-lebih lagi dosanya kalau mengaku keturunan Nabi. Ini Anda ini Balawi ini ngaku-ngaku keturunan Nabi. Mana hujahnya? Argumennya mana? Kamu punya data gitu keturunan Nabi dari mana? Nah ini yang layak diteliti. Kenapa diteliti layak? Karena ngaku-ngaku keturunan Nabi. Jangankan keturunan, nasab apa hadis aja diteliti tuh. Boleh meneliti hadis, kan ada hadis aja neliti ini hadis palsu. Ini tidak sahih ke Nabi. Begitu keturunan juga boleh diteliti. Saya tidak memastikan, tidak meyakini kalau ini keturunan. Selesai, ini penelitian, boleh. Ini ijtihad. Gak boleh melaknat orang yang berijtihad. Ijtihad itu salah itu dapat pahala 1. Nah kita sisipan yang ketiga. Ijtihad itu salah pun dapat pahala 1. Kalau sudah bersungguh-sungguh sudah ijtihad. Karena itu kita tidak boleh saling melaknat dalam perkara ijtihadiyah. Kita ingetin. Ini kan ijtihadiyah gitu. Boleh kamu percaya Balawi keturunan Nabi, boleh orang lain tidak percaya itu keturunan Nabi. Gak masalah, bukan rukun iman. Jadi tidak boleh saling melaknat dalam masalah sini. Ketiga. Yang keempat, kita riwayat kita nih.
Saya dapat narasi, ini orang yang sudah mubahalah itu, dan dia meninggal, kemarin meninggalnya kan, demi membela Balawi, itu keturunan Nabi, hakul yakin, sampai pegang Quran di sini. Dia mati, gak ada Balawi datang ke sana katanya, gak ada berziarah ke mereka, ke dia, gak ada melayat ke keluarganya, apalagi nyolatin, gak nyolatin tuh. Mungkin dia juga tahu menau, gak tahu menau, atau mungkin tahu juga gak apa-apa, ya kan? Dan sekarang nih kalau orang Balawi aja disuruh kamu mubahalah nggak yakin keturunan Nabi, kalau nggak kamu nggak akan mau mereka juga. Artinya mereka sendiri meragukan mereka itu keturunan Nabi. Kenapa sebenarnya ngaku-ngaku keturunan Nabi? Kita kasih ini sisipan yang keberapa ya, kelima. Karena ada motif. Mereka itu ngaku-ngaku keturunan Nabi itu karena ada motif ingin ditinggikan di Indonesia ini. Dia itu ingin memiliki status sosial. Kalau nggak ingin status sosial, dia kayak gak perlu ngomong-ngomong. Saya ini keturunan Nabi. Dia tuh pengen dimuliakan. Orang-orang pengen sujud, pengen cium tangan, pengen ngasih amplop. Ini sebabnya. Saya tag Deddy Mulyadi. Makanya Deddy Mulyadi itu gak suka sama mereka itu, karena mereka itu membanggakan leluhurnya di tengah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini kita sisipan yang keenam. Bangsa Indonesia itu baru lepas dari penjajahan. Dan ciri masyarakat yang terjajah itu masyarakat yang inferior, merasa diri rendah. Nah, kita ini bangsa Indonesia itu harus membangkitkan semangat, membangkitkan motivasi, membangkitkan rasa percaya diri bangsa Indonesia. Ini orang Balawi ini merendahkan bangsa Indonesia karena mereka meninggikan diri sendiri. Akhirnya bangsa Indonesia itu kayak bahasa lainnya kayak menyembah-nyembah begitu. Jalan aja ngesot, perhatikan tuh orang-orang, ada orang muhibbin Balawi, jalan ngesot, cium tangan, salam tangan, gak mau itu orang yang ngaku-ngaku Balawi itu salam tangan. Kenapa? Gak ada amplopnya katanya. Mereka itu baru mau salam tangan kalau ada amplopnya. Kalau nggak ada amplopnya gak mau tuh salam tangan, dikepesin. Begitu loh. Ini bangsa Indonesia ini. Kalau begitu, ini jadi bangsa yang lemah. Ya kan? Nah, makanya Deddy Mulyadi gak suka begitu. Kita ini sebagai orang-orang yang pribumi, harusnya tuh kita gak membiarkan ini terjadi. Kita ini bangsa yang mulia. Kita ini sama di tengah manusia itu. Tidak ada yang membedakan antara orang Arab sama orang pribumi kita. Semua itu sama di depan Allah. Gitu. Bukan berarti kita membanggakan diri kita sendiri juga. Enggak. Gitu. Tapi kita ini sama gitu aja. Jangan merendahkan diri. Gitu. Ini sisipan yang keenam. Jangan merendahkan diri. Ciri bangsa yang terjajah itu, kita itu menjadi apa bahasanya itu? Demosi atau cirinya itu menjadi bangsa yang merasa rendah diri. Nggak boleh kita ini bangsa kita ini harus selalu merasa kita ini bangsa pejuang gitu loh. Jangan merasa diri rendah karena kita terbiasa dijajah itu. Nah, ketika terbiasa dijajah dan kita keluar dari penjajahan, terus ada di bangsa ini, di komponen bangsa Indonesia ini yang hidup di kita, ngaku-ngaku keturunan Nabi untuk melakukan penjajahan sosial. Ini sebenarnya, nah ini perlu, nggak boleh kita itu. Makanya kita dobrak, kamu itu walaupun keturunan Nabi, tidak ada istimewanya sepanjang kamu melakukan kebidahan, apalagi ngajarin kesyirikan. Sekarang sisipan yang ke-7. Ba'alawi ini ajarannya tidak masuk di Muhammadiyah, tidak masuk di Persis, tidak masuk di Al-Irsyad, tidak masuk di Salafi, masuknya di Nahdiyin. Kita perhatikan di kalangan Nahdiyin, kalau mau perhatikan, Nahdiyin itu banyak kerusakan ajaran. Itu kalau diperhatikan, itu saya kan orang Nahdiyin. Saya orang NU, saya tahu ilmunya NU. Nah, kalau diperhatikan menurut kacamata kita yang saya juga belajar dari tempat lain, saya dengar dari Ustadz Muhammadiyah, Ustadz Persis, Ustadz Salafi, itu rusaknya itu kalau dicek itu ada sambungnya sama Ba'alawi. Cek. Jadi ilmunya yang rusaknya di Nahdiyin itu yang saya tolak, itu kalau diperhatikan ada ketersambungan dari guru-gurunya Ba'alawi.
Artinya Balawi ini ngajarin kesesatan kepada kalangan Nahdiyin. Gitu loh. Nah, Nahdiyin ini sekarang ini berpecah sebenarnya antara pro dan kontra terhadap Balawi. Ya udah balikan lagi aja kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Kita coba dengar orang-orang Muhammadiyah, coba dengar orang Persis, coba dengar orang Salafi. Orang-orang Nahdiyin harus bangkit. Kenapa? Anda ini mau dijajah sama Balawi secara sosial. Makanya mereka jadikan guru. Mereka ingin menjadikan murid. Ternyata yang diajarin juga ajaran-ajaran kebidahan, khurafat. Begitu aja yang diajarkannya. Jadi yang merusak. Nah ini di NU ini, di Nahdiyin. Ini jalur ilmunya banyak. Cek ini jadikan objek penelitian. Ilmu jalur dari NU itu banyak. Ada, bukan hanya bukan hanya ke Balawi. Cek. Nah jalur yang selain Balawi ilmunya, bandingkan sama jalurnya ilmunya Salafi atau Salamah Muhammadiyah, gimana persamaannya? Itu kelihatannya, dugaan saya itu lebih dekat. Yang menyimpang itu jalur ilmu dari Balawi dan jalur dari ilmu Sufi. Kalau tanya itu ulama-ulama Arab Saudi yang mereka disebut Habib itu, ada yang disebut murtad loh. Tanya tuh ada Habib itu disebut dia murtad. Tanya, saya pernah dengar tuh, tanya Habib Ali Jupri. Itu kan Habib kan? Nah disebut katanya ke Syekh Soleh Fauzan, sebut dia itu mengajarkan kesesatan atau murtad. Tanya gitu loh. Makanya Pak Ali gak seneng sama orang Wahabi, sama Salafi gak seneng. Karena orang Salafi itu keras, tegas. Masuknya tuh di NU. Nah ini orang NU sekarang pecah dengan gara-gara Balawi. Balawi ini pecah sekarang diskusi. Akhirnya nggak dianggapnya itu Imaduddin aja Wahabi juga. Bukan, Imaduddin dari mana katanya Salafi atau Wahabi? Bukan. Ini orang NU yang mulai sadar diri. Orang NU yang mulai sadar diri. Ini sedang dijajah secara sosial. Hati-hati. Ini dijajah secara sosial. Kita ini bangsa Indonesia, jangan mau begitu. Ini kita bangkitnya bangsa Indonesia itu harus dari NU. Karena NU itu merasa besar. Ini bangkitnya tuh harus dari NU gitu loh. Kita ini kalau digituin bangsa Indonesia ini, masalahnya tuh di NU gitu. NU-nya harus bangkit. Makanya sekarang ada orang-orang NU bangkit tuh. Nah itu ada bagusnya, kita sudah pandang bagus. Saya juga nih orang NU, saya nih. Saya lulusan NU, pesantren NU. Saya nih tipikal orang yang bangkit dari NU. Saya nggak mau ini gaya-gaya gini, ini kayak bukan banget gitu. Ini orang NU, saya ini orang NU. Nah, Anda ini orang yang terdidik di NU, harus kayak saya begini, terbuka. Saya ini dari NU, saya hafal beberapa kitab dari NU segala macam. Ngapa bukan hafal ya, belajar beberapa kitab. Tapi saya masih mendengar apa yang disampaikan di Muhammadiyah, saya dengar di Salafi, saya dengar di, akhirnya ilmu itu lengkap. Nah, makanya saya itu dianggap, kata Facebook, saya ini orang yang mempersatukan. Bersama dengan itu saya di kampung ini, saya juga dipersekusi oleh orang NU. Saya nggak boleh ceramah, saya pengajian sama dibatasi. Jadi imam aja di imam di blok saya sendiri aja sampai di kudeta. Ini orang NU yang ngelakuin. Orang NU itu merasa benar sendiri. Mereka itu merasa benar sendiri sebenarnya. Diskusi kagak mau, berdebat kagak mau. Ya kan? Maunya begitu, bubarin pengajian. Coba. Supaya tidak banyak dosa, coba mau mendengar gitu loh. Coba dengar dari orang-orang Muhammadiyah, coba dengar dari orang Salafi, coba dengar dari orang, duduk bareng gitu loh, duduk bareng. Kita ini jangan Anda ngerasa benar sendiri. Jangan pakai kekuatan politik terus gitu loh. Pakai kekuatan ilmiah, diskusi. Oh ya, gimana sih masalahnya apa? Saya ini menguasai ilmunya NU. Saya itu menguasai juga apa yang ada di Muhammadiyah, apa di Wahabi, Salafi, apa. Makanya wajar saya tuh punya pemahaman gitu. Jadi kalau saya menyalahkan ya saya pernah memahaminya, belajar dari kecil. Saya datang dari NU. Saya tahu masalahnya di mana. Tapi saya sabar, saya dikira udah nggak masalah. Makanya saya ngomong di sini santai aja. Saya juga sama dengan dipersekusi kalau begitu kan. Ingin dipadamkan ilmu saya di sini, di kampung saya sendiri.
orang-orang NU. Ya kan? Dan saya lulusan NU, saya temennya mereka. Kita pesantren sama tempatnya dari satu pesantren. Saya juga dipersekusi sama teman sendiri akhirnya kan gitu. Ketika saya belajar padahal lebih banyak dari mereka. Saya belajar lebih banyak, kitab saya banyak hafal daripada mereka. Saya hafal 12 kitab, mereka nggak ada satu pun hafal kitab. Tapi saya dipersekusi. Kenapa? Mereka merasa benar sendiri diskusi kagak mau. Gimana sih? Cek disuruh baca Quran aja, baca Fatihah salah kok merasa benar sendiri. Gitu. Cara suruh buka baca tafsir gak bisa. Kok merasa benar sendiri? Gitu loh, kita ini harus membuka diri. Jangan merasa ini saya sudah benar sendiri. Diskusi ini agama. Bagian dari diskusi itu adalah mengurai kebaikan, mengungkap kebenaran. Begitu caranya. Nggak usah mubahalah gitu loh. Apalagi masalah ijtihadi mubahalah. Akhirnya mati kan. Nah sekarang membela Bahlawi dengan mubahalah itu. Bahlawi gak ada yang datang. Habib itu gak datang, kamu gak datang. Ini di dunia apalagi di akhirat loh. Nanti kita cek. Ini Bahlawi dia tuh mempromosikan saya akan memberikan syafaat kepada kamu. Itu bohong. Nah kamu yakin masuk surga? Kok kamu mau memastikan itu? Justru penyimpangan itu. Ini karena pengen menjualan aja, pengen mengumpulkan keuangan di sini, pengen kaya raya dengan cara gampang. Gitu caranya. Di Indonesia ketika hidup aja yang bela mati-matian kagak datang, nyolatin aja kagak. Baca kitab aja gak bisa. Orang Bahlawi suruh ada yang ngaku Bahlawi segala macam tuh. Baca kitab gak bisa. Masih ada orang pinteran orang suruh baca kitab gitu loh. Jadi orang NU ini sedang dijajah sebenarnya sama Bahlawi. Nah kita buat sejarah ini di penjajahan sosial. Sekarang kita sisipan yang ke-7. Sebenarnya Bahlawi itu layak untuk diteliti lebih lanjut. Kenapa sih mereka datang ke Indonesia? Dan apa sebabnya datang ke Indonesia? Diteliti. Itu bagian di negaranya harus meneliti. Benar datang ke sini tuh untuk dakwah. Apa yang didakwahin? Kalau dakwahnya isinya juga kebidahan, berarti merusak dakwah Indonesia Islam. Kan kalau mereka dakwahnya ini kita perhatikan ilmunya mereka itu bidah, hurufat, kadang-kadang kesyirikan, berarti mau merusak Islam. Gitu kan? Itu loh. Yang kedua, ternyata sebagian yang mengatakan itu analisis, dia didatangkan oleh Belanda ke sini. Kenapa didatangkan ke Belanda? Untuk jadi pekerjanya orang Belanda supaya menjajah Indonesia. Kalau gitu mereka berkomplot. Ya kan? Setelah itu perhatikan ini ada Habib yang itu katanya Habib Usman ya. Usman bin Yahya di Jakarta itu. Yang betul. Itu dia yang membuat surat atau membuat fatwa tidak boleh melakukan perjuangan melawan penjajah Belanda. Berarti dia menghambat kemerdekaan, menghambat perjuangan. Gitu. Nah, sekarang sejarahnya itu begitu loh. Sejarahnya itu mereka itu sejarahnya kalau dicek begitu, bahkan ada suratnya di situ berkirim surat ke sana ke Belanda, bahkan ada yang dapat penghargaan dari Ratu Belanda. Nah, artinya ini masalah mereka itu sejarah historis itu ada masalah dengan bangsa Indonesia itu mengkhianati bangsa Indonesia dalam perjuangan. Sekarang begitu merdeka mereka ngaku-ngaku. Saya ini berjasa, saya yang merdeka, ngaku-ngaku. Ini dusta semua ini. Ya kan? Nah, ini kita perlu bangkit. Kalau nggak ada begini, kalau nggak ada ini bangsa Indonesia tidak membereskan sejarah ini akan bertikai. Ternyata ada orang-orang muhibin di Indonesia itu, terutama dari NU, akhirnya bertikai sesama orang bangsa. Begitulah, makanya itu perlu diberesin ini. Dibuka. Boleh mereka tetap tinggal di Indonesia. Kan ada sampai ekstrim kan, usir sana ke Yaman. Enggak, kita enggak apa-apa tinggal di Indonesia. Tapi kamu jangan ngaku-ngaku. Udah baik-baik aja tinggal di Indonesia. Gak masalah. Bekerjalah apa adanya di Indonesia, gak usah minta-minta dawir, gak usah minta-minta ngaku-ngaku gak jadi nabi, gak usah kamu ngaku-ngaku minta nabi. Kita gak penting juga kamu turunan nabi atau enggak, kita gak penting. Kalau kamu melakukan kebidahan gak penting.
Gitu loh, nggak usah kamu ngaku-ngaku keturunan Nabi, malah jadi dosa, kamu nggak ada bukti juga. Bahkan kalau kita menganggap kamu bisa berdosa ngaku-ngaku keturunan Nabi, gitu kan tadi ayan tasiblim, dosanya lebih besar lagi. Udah gak usah ngaku-ngaku keturunan Nabi, udahlah kamu ngaku aja, saya pulan begitu aja. Kamu kerja di sini apa adanya, udah selesai masalahnya, sama dengan bangsa Indonesia yang lain, gitu aja. Allah itu terbuka, surga itu juga terbuka. Ya udah, tobat aja, gak usah ngaku-ngaku, udah. Lagian kalaupun memang keturunan Nabi, keturunan Nabi itu kan ada etikanya, gak boleh nerima hadiah, gak boleh nerima sodako. Kamu kok minta-minta, kan banyak yang minta lah. Ini etikanya tuh gak benar. Kalaupun makanya kemungkinan bukan keturunan Nabi. Nah saya tuh gak percaya keturunan Nabi. Nah dari zaman dulu tuh keturunan Nabi itu gak dikenal dengan Habib, dikenalnya itu Syarif, dikenalnya itu Sayyid. Mereka itu bukan Habib, bukan Syarif. Sekarang mereka mengubah lagi namanya jadi Syarif. Itu kan apa sih? Memang kenyataannya itu masalah. Ingin diaku sebagai keturunan Nabi. Kenapa pengen diaku? Ada motif sosial. Karena keturunan Nabi itu darah biru. Padahal dalam agama ini gak ada darah biru, gak ada. Kita sama derajatnya itu di tengah umat Islam itu sama. Kita ingetin itu, ini secara ilmu, ini ilmu kita nih. Makanya yang kena termakan itu orang-orang NU. Kita di orang Salafi, Muhammadiyah, nggak ada itu Habib itu, udah nggak ada itu. Karena berkeyakinan bahwa kita ini sama di depan Allah, itu sama. Nggak perlu diungguli. Ini guru saya ini orang NU. Baik-baik sama ini Habib keturunan Nabi. Nanti kita digendong supaya masuk surga. Ini orang ngawur dari mana kita kan? Ini kan sebenarnya ada dogmatis dari situ. Saya bantah guru saya. Makanya kita itu biasakan menjadi orang yang kritis walaupun terhadap guru sendiri. Ini kan nggak ada budaya kritis di NU. Makanya orang pasti nggak suka sama saya karena saya itu orangnya keluar dari pakem NU. Itu saya itu kritis walaupun terhadap guru sendiri. Kritis terhadap yang aku keturunan Nabi, kritis juga. Makanya saya cocoknya akhirnya dianggap Wahabi, Salafi. Ya saya belajar juga di Salafi, gak masalah. Saya anggap sebagian masalah lebih benar. Gitu loh. Jadi bangsa Indonesia ini, saya tag sama Bapak Deddy Mulyadi, saya mendukung Deddy Mulyadi. Kita ini bangsa terhormat. Jadi gak boleh direndahkan oleh bangsa lain. Kita negara ini itu diperjuangkan dengan darah leluhur kita. Ya kan? Begitu. Kamu kalau mau tinggal di Indonesia, ya wajarlah sebenarnya di Indonesia ketika ya namanya kalau mau sejarah ya. Bangsa Indonesia itu semua bukan bangsa pejuang semua. Ada bangsa pengkhianatnya. Anda harus tahu di sejarah di bangsa Indonesia itu. Ketika company atau misalkan Belanda menjajah ke Indonesia itu, mereka itu datanglah ke tokoh-tokohnya, datang ke raja-rajanya. Saya gini-gini buat deal. Akhirnya kalau mau cek di sejarah atau di film-film juga banyak. Akhirnya justru banyak orang Indonesia itu menjadi pegawainya atau kepercayaannya orang-orang Belanda untuk menindas rakyat. Yang ditindas rakyat lagi. Bahkan raja-rajanya itu juga. Jadi sebenarnya di bangsa Indonesia sendiri itu bukan bangsa pejuang semua, ada bangsa pengkhianatnya. Dan itu karakter itu udah biasa. Ada yang berkhianat, ada yang berjuang, ada yang membela rakyat, ada yang membela kepentingan pribadi asal menang. Dari zaman dulu sampai sekarang juga ada. Anda jadi pejabat, ada yang korupsi, ada yang jujur, biasa itu. Nah, kita ini harus bangkit. Gak apa-apa, masa lalu namanya kan politik kan. Oh ya, saya namanya cari hidup. Di situ yang berkuasa, yang ini ada dia belajar bekerja di Belanda, ya sama aja sekarang juga. Kalau nanti perusahaan-perusahaan luar itu sebenarnya mengkeruk dari bangsa Indonesia, kekayaannya digaji. Ada orang Indonesia bekerja di situ kan sama juga kalau di konteks itu kan. Kamu bekerja sama perusahaan asing yang untuk mengeruk kekayaan bangsa Indonesia. Jadi kadang gitu, yang celaka aja terjadi kecelakaan itu orang Indonesia.
Tapi itu emasnya dibawa ke asing, ke luar negeri. Kalau di konteks itu ya sama juga sebenarnya. Tapi memang ini sudah legal juga. Nah, tapi itu kan bentuk penjajahan baru sebenarnya kalau mau dicek. Penjajahan itu zaman dulu kenapa menjajah bangsa Indonesia? Karena mau mencari sumber daya. Zaman sekarang mereka penjajahannya tidak dengan cara itu. Bentuknya dengan cara lain. Bisa dengan deal sama pejabat. Buat perjanjian gini. Kadang kasih sogokan juga bisa. Supaya mengeruk. Bisa aja. Itu kan bentuk lain. Kita hanya harus sadar diri aja. Dan kadang-kadang pejabat bisa disogok juga. Nggak usah nutup diri. Ada yang begitu kok. Emang dikira baik-baik semua jadi pejabat? Dari atas sampai bawah emang dikira-kira kita aja kita ngelihat kok. Di bawah aja itu kalau udah jadi pejabat. Wah. Nggak ada tahu haram dan halal itu. Harta siapa disikat. Iya kan? Ya kalau mau ini salah. Ya kalau kayak saya sih saya bukan pejabat. Ya saya nggak ada sangkut paut sama urusan itu. Makanya mereka benci juga sama saya kali kan karena saya tidak bisa di ini. Begitu. Tapi maksudnya bangsa Indonesia juga ada yang gitu juga. Jangan dianggap bersih semua. Enggak. Jangan anggap bangsa Indonesia sendiri adalah bangsa pejuang semua. Enggak. Ada bangsa pengkhianatnya. Maksudnya ada orang pengkhianatnya. Ada kalau dicek zaman dulu kan ada jadi berkhianat. Karena bangsa Indonesia ini kalau bersatu itu Belanda nggak bisa lama menjajah kita, nggak bisa. Nah kenapa lama? Karena ada orang-orang Indonesia yang dipegang sama mereka. Akhirnya kita bertikai sama bangsa. Bahasa lainnya namanya divide et impera. Kan gitu? Divide et impera. Divide et impera. Gitu, memecah belah. Bahasa memecah belah itu kenapa? Karena ada satu golongan dari bangsa ini dijadikan kepercayaannya, ada yang berjuang, akhirnya bertikai. Nah, ini sebenarnya balau ini, Habib ini membuat bangsa kita ini bertikai sesama kita sendiri. Karena ada orang yang cinta sama habaib, ada yang kritis. Begitu yang kritis itu sama terjadi sampai laknat-laknatan kan. Habis itu meninggal. Sadar diri Anda. Kita ini harus sadar diri. Bisa jadi di konteks itu kita dipecah juga gitu loh. Supaya bangsa kita bertikai sesama kita. Nah gitu loh. Nah ini harus sadar diri. Biarkan aja ini bagian diskusi ilmiah. Ada yang sependapat, ada yang anggap misalkan percaya boleh. Kalau misalkan Habib itu keturunan Nabi, ada yang tidak percaya boleh. Ini ijtihadi, nggak masalah. Nggak perlu ada saling laknat. Kalau bisa sebenarnya perlu diteliti ulang juga. Nggak masalah dibuat. Kamu boleh aku keturunan Nabi juga nggak masalah. Tapi jangan minta-minta di Indonesia. Jangan minta penghormatan, gitu loh. Jangan minta dawir. Gitu loh. Dan di Jawa Barat nggak boleh katanya Habib itu bahkan ceramah di seluruh masjid Jawa Barat. Deddy Mulyadi katanya gitu. Deddy Mulyadi itu keras. Karena Deddy Mulyadi itu nggak suka sebenarnya orang gitu kan. Apalagi jadi gubernur. Nah sekarang makanya kalau di Jawa Barat lagi melempem tuh Habib itu. Keras sama itu. Kamu gak boleh ceramah di semua masjid di Jawa Barat. Gak boleh gitu. Tapi kan nggak kalau misalkan kajian Muludan itu di sini di kampung saya itu kadang undang Habib itu. Saya nggak pernah datang. Muludannya sendiri juga pernah datang. Bid'ah. Jadi apalagi mereka datangnya acaranya cuma gitu doang. Habib itu datang kalau di acara kebid'ahan doang. Nggak ada di pengajian mah. Nggak datang mereka. Yang nggak ada amplopnya nggak datang. Coba cek Habib itu kalau nggak ada amplopnya datang. Nggak datang. Yang ngaji itu yang nggak ada amplopnya kayak saya gini. Ini baru datang. Nggak ada amplopnya. Nggak ada uangnya. Mereka datang kalau lagi pesta. Ada uangnya. Kalau nggak dikasih uang nggak datang. Berarti nggak ikhlas. Ini sisipan yang keberapa? Nggak kita sisipan ke-7. Cirinya tuh nggak ikhlas gitu loh. Karena kalau ingin ngecek keikhlasan seseorang jangan dikasih apapun, datang tidak. Jangan dikasih apapun. Kita adakan acara, jangan dikasih amplop, datang nggak? Kalau nggak datang berarti nggak ikhlas. Kalau perlu jangan dikasih makanan apa-apa, jangan datang nggak datang berarti nggak ikhlas. Nah
Habib-habib itu gak akan datang di acara pengajian kita gini, gak ada. Dikasih amplop. Kayak yang saya ini yang datang gitu loh. Tapi malah kadang-kadang orang itu memang kurang bersyukur ya. Sama orang yang gak pernah minta apa-apa itu kadang malah dibenci. Tapi orang yang selalu menarik dana di masyarakat, buat acara, bikin ini, menyusahkan masyarakat. Dibilang, sebenarnya kalau mau dicek siapa tahu pada membenci juga, cuman gak berani. Saya aja yang berani kali kan, merusak, membahayakan atau menyusahkan umat. Makanya hal-hal itu ketika itu menyusahkan saya dihindari, karena sebenarnya menyusahkan umat. Ada acara ini, ada mudan lah, ada rajaban lah, semua itu sebenarnya menyusahkan. Acara kita gak pergi haulan ada terus menyusahkan. Ini adanya itu di Muhammadiyah tuh nggak ada, di Persis nggak ada, di Al-Azhar nggak ada, di Wahabi atau Salafi nggak ada. Adanya di NU. Jadi yang subur itu masalah NU doang. Nah, Habib itu masuknya hanya di NU. Mereka itu begitu. Nih kalau cerita di daerah Jakarta itu, kalau ada yang mati, itu harus khatam Quran. Nggak boleh keluarganya baca Quran, harus Habib-Habib itu. Kalau di Jakarta itu daerah Bekasi itu, daerah Jabodetabek, dihormati. Saya ada anak kecil aja dicium-cium, saya nggak mau. Dicium-cium, anak kecil masih culun, nggak tahu bisa apa-apa. Saya tes juga belum tentu lulus. Dicium-cium, begitu karakter bangsa Indonesia. Karakter bangsa Indonesia itu, apalagi ini kan ini Habib-Habib. Lama-kelamaan kalau orang mengaku saya keturunan Nabi, kan orang memang mampu begitu menilai, oh ini keturunan. Akhirnya bener-bener saya mencari berkah, dicium-cium. Habis itu kadang bekas minumnya diminum lagi. Makanya kita ini ajarannya kita nggak boleh bekas misalkan cari keberkahan itu selain kepada Nabi. Ada bekas wudhu, kita mengizinkan di dalam syariat, misalkan bekas wudhu Nabi itu diizinkan, tapi di selain Nabi itu gak boleh. Tapi ini berlaku di kalangan NU, masih mereka itu, makanya itu sober. Kalau di Muhammadiyah, di Persis, di Al-Irsyad, di Salafi, gak ada itu bekas guru minum guru terus diperebutkan, gak ada. Jijik, ya kan, takut ada penyakit ya, ya kan. Loh, kamu kok guru sama, kok jijik sama guru? Guru juga manusia, sih ada penyakitnya gitu loh. Nggak ada kita itu bekas minum babe diambil, nggak ada, kita nggak mau saya. Begitu, jijik, iya kan, menjijikan loh gitu. Kenapa sih? Nah adanya di DNU. Yuk cium tadi, cuci kaki, nggak ada di kita. Cuci kaki, diminum gitu mana, nggak ada kita itu. Gitu loh. Saya ini orang NU sebelumnya. Tapi saya itu berontak sebenarnya, ini nggak benar ini ajaran begini. Ini bangsa Indonesia kalau begini caranya nggak akan maju. Gitu loh, kita harus jadi bangsa yang maju. Bangsa maju, bangsa terhormat itu baru terjadi kalau dia itu tidak merendahkan diri terhadap orang lain. Jangan merendahkan diri. Makanya ajaran Islam ini asalnya menganggap manusia itu semua itu sama. Supaya kita itu tidak menyembah, tidak merendahkan diri kepada sesama manusia. Rendahkan diri itu hanya kepada Allah gitu, paham nggak? Ini ajaran Islam. Kamu harus merendah tuh hanya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Tapi kan ada kalau di kita sama di orang-orang, sebut lagi orang-orang NU itu, jangankan ke yang hidup, yang mati aja disembah-sembah sebenarnya. Makanya berdoa-doa ke orang mati kan. Kita nggak ada di orang Salafi. Nggak ada di Muhammadiyah, nggak ada di Persis, pergi ke kuburan minta ke penghuni kuburan, nggak ada. Di NU ada, di Muhammadiyah nggak ada, di Persis nggak ada, di Al-Azhar nggak ada, di Salafi nggak ada. Nah ini merendahkan, jangankan kepada yang hidup, ke yang mati aja merendahkan diri, nggak boleh. Dalam ajaran Islam itu kita hanya merendahkan diri itu kepada Allah satu saja, nggak boleh kepada yang lain. Bahkan ke Nabi nggak boleh. Bahkan kepada Nabi kita berdoa kepada Nabi, kan berdoa itu artinya apa sih? Merendahkan diri karena kita meminta kepada yang dianggap lebih tinggi. Gak boleh bahkan ke Nabi sendiri. Kita hanya bolehnya kepada Allah. Ini ajaran Islam.
Kalau kita sudah tahu esensi Islam begini, kita ini akan dibebaskan dari belenggu-belenggu, merendahkan diri kepada makhluk. Dan sebab perendahan diri kepada makhluk itu sebab kesyirikan. Ini masalahnya. Jadi merendahkan diri kepada makhluk itu sebab kita jatuh kepada kesyirikan. Kita kalau orang yang bertauhid, kita paham, kamu ini makhluk, saya makhluk. Saya ngapain saya berdoa kepada kamu? Kamu ini butuh kepada Allah, saya sama-sama butuh. Ngapain saya meminta sama kamu? Saya minta pada Allah. Gitu. Ini orang yang bertauhid. Ini ajaran Islam itu begitu. Asalnya kita gak mau merendah kepada apapun selain kepada Allah. Gitu. Bahkan kepada Nabi kita gak boleh berdoa kepada Nabi. Ini yang terjadi juga di umat sebelumnya, yaitu umat kaum Nasrani merendahkan diri kepada Nabi. Ini berarti dekatnya itu sama kalangan Ba'alawi atau kalangan Sufi atau kalangan Nahdien. Nggak ada di Muhammadiyah, nggak ada di Persis, nggak ada di Salafi, nggak ada di Al-Irsyad. Tapi mereka tuh merasa benar sendiri. Makanya kita tuh melihat ini ajarannya Wahabi. Padahal mikir gitu. Saya ini orang NU juga. Saya tuh mikir yang lebih original sesuai ajaran Islam itu justru itu Muhammadiyah, justru Persis, justru Al-Irsyad, justru Salafi itu lebih dekat. Ini yang masalah itu justru di NU. Ini gak sesuai. Kita ada bentuk gulu. Coba nih, jangankan ke itu ngaku-ngaku keturunan Nabi, kiai aja nih. Kiai, ini saya cerita nih, ada orang tuh pemimpin pesantrennya pelosok Gus Ningzajil itu. Dia itu lewat di jalan, ada muridnya, berhenti itu di jalan muridnya, tengah jalan, saking menghormati itu istrinya Gus Kausar. Kebayang nggak bodohnya? Karena kalau berhenti di jalan itu artinya kebodohan, itu mencelakakan diri. Saking takdimnya, nggak boleh kita tuh berlebihan begitu walaupun kepada guru, istri guru, gitu loh. Merendah. Kita ini biasa, harusnya sama guru biasa aja. Kita harus saling menghormati, saling menyayangi, tapi nggak berlebihan gitu. Nggak berlebihan. Guru salah nggak apa-apa, kita nggak usah ikuti, gitu loh. Nah gara-gara itu juga kalau ada guru salah nggak berani mereka membantah. Kalau itu menjadi sebab kesesatan. Ini harus dibongkar. Guru walaupun manusia juga, guru juga. Kalau ada salah kita nggak usah ikuti. Kita boleh bantah walaupun guru sendiri. Ini saya nih gayanya, ini kan saya sama dengan bantah-bantah guru kan. Makanya mungkin nggak suka kalau dengar suara saya. Iya kan? Iya. Tapi kalau begitu itu keluar dari belenggu kekeliruan. Karena guru pun ada kesesatannya, ada salahnya. Oh guru saya bangun kuburan, guru saya ngajarin ilmu kalam. Dan pemikiran-pemikiran tadi gitu kan, kalau dicek, saya mengatakan, oh ini agama ini tidak ada yang murni kecuali yang lewat jalurnya Husain. Berarti sahabat salah semua. Itu kan debu-debu Syiah. Nah, saya bantah. Terus guru saya mengatakan wajib datang haul, berarti haul dia wajibkan, padahal haul itu bidah. Loh, mewajibkan sesuatu yang bidah. Gitu kan? Ya, saya keluar dari itu. Kenapa? Karena saya punya kemandirian berpikir dan guru saya bukan hanya itu, guru saya banyak yang lain. Gitu loh. Jadi kita bisa pilih-pilih guru. Salahnya itu Anda, kenapa gurunya cuma itu doang, kita gak ngambil dari guru yang lain. Baik, kita sekarang bahas ke usul fikihnya. Tadi mah ngobrol-ngobrol dalam rangka ya ngobrol-ngobrol lah, penting juga sih kadang kita perlu membangkitkan ini motivasi, tapi ada rujuk-rujukan ilmunya gitu. Kalau nggak gitu kita nggak bangkit gitu. Sekarang kemarin kita sudah bahas nasi dan mansuh, sekarang kita bahas penjelasannya. Wa minha nasihun wa mansuhun wal mansuhu fil kitabi was sunnati qalilun. Kita baca at-taqsimul khamisu min taqsimatil alfadhi. Kok al-muhkam wal mansuh? Ini salah nulis. Ada pulpen. Ini harusnya an-nasikh wal mansuh. Ini salah ketik ya. Enggak ada pensil ya, enggak ada di sini. Baik. Jadi kalau kita tahu konteksnya gitu ya, kenapa dibaca al-muhkam, tulis al-muhkam wal mansuh? Berarti salah. Karena itu kita perlu kalau baca buku itu sadar diri juga. Ini buku aja ada salahnya.
nggak tahu pengarangnya, nggak tahu pencetaknya, ada salahnya juga ya. Kita mawas diri gitu loh. Wah ini salah banget tulis gitu. Sedang bahas nasi masuk, kenapa jadi al-muhkam? Wal mansukh kan salah. Nah gitu. Jadi harus ada. Kalau bisa baca buku tuh dari banyak pencetakan. Baca buku juga harus dari buku. Minimal tuh inti-inti ilmunya. Begitu biar nggak salah. Kalau baca begini doang, oh al-muhkam wal mansukh kan salah. Ini yang benernya adalah an-nasikh wal mansukh. Nanti kita coret. Wal enggak. Enggak, ini benar berarti. Saya jangan nyalahin. Jadi kelihatannya maksudnya memang benar sengaja. Tapi ini bukan dari pembagian. Bukan dari menjelaskan pembagian sini, tapi ini menjelaskan maksudnya nas itu ada yang muhkam, ada yang mansukh. Kita baca dulu, Kita baca dulu. At-taqsimul khamisu min taqsimatil alfadi al-muhkam wal mansukh. Ini sebenarnya kan gak mampu. Kenapa kita bahas nasi masuk? Kenapa jadi muhkam dan masuk? Muhkam kan sudah lewat sebelumnya. Ada muhkam dan mutasyabih. Kita kan sudah lewat pembahasannya. Kalau yang muhkam, tapi yang dimaksud muhkam sini adalah ada hukum yang ihkam, ada hukum yang dimansuh gitu maksudnya. Itu aja maksudnya. Jadi ada hukum yang ihkam, ditetapkan, muhkam artinya dijalankan. Ada yang dimansuh gitu. Maksudnya begitu. Ini bukan bahasa, bukan pembagian, tapi ini maksudnya adalah dalam nas itu begitu. Nah itu baru benar pembagian. Jadi kita kan kalau rentetannya nasi dan masuk muhkam, nah muhkam itu sama mutasyabih gitu pembagiannya. Nah tapi ini adalah hukum itu ada yang muhkam atau lafaz itu tidak dihapus, ada yang mansuh. Wal muradu bil muhkam, kita baca dulu deh. Tapi yang dimaksud dengan muhkam adalah al baqi fi dilalati alal hukmi lam yunsah. Nah jadi maksud muhkam di sini adalah yang tetap di atas pendalilannya terhadap hukum tersebut tidak dihapus. Jadi dalam nas-nas kitab itu atau Qur'an sunnah itu ada yang sesuai dengan pendalilannya tetap, itu di muhkam itu, ada yang dihapus. Nah itu benar. Wa amal mansukhu, adapun yang dihapus atau yang dinas mansuh adalah fahwal labdul ladzi rufi'a, yaitu lafaz yang diangkat. Sawaun rufi'a labduhu, sama saja. Ini kadang ada disebut sawaun, kadang ditulis sebut sawaan, itu cara baca. Tapi saya baca sawaun aja. Sawaun, kalau jadi sabian kita jadi khobar dari mubtada yang makhdhuf, boleh huwa. Sawaun, sama saja rufi'a labduhu, diangkat lafadznya atau dihapus lafadznya, au rufi'a hukmuhu, atau diangkat hukumnya. Fal muradu bin naskhi, nah itu pembahasan naskh sekarang. Yang dimaksud dengan naskh adalah rafu hukmin tabitin bi khitabin mutaqaddimin biwasitati khitabi syar'iyyin mutaakhirin mutarakhin anhu. Yang disebut dengan naskh adalah mengangkat hukum yang tetap dengan khitab yang terdahulu. Jadi ada khitab, ada syar'i, khitab syar'i itu yang terdahulu dengan perantaraan biwasitati khitab syar'iyyin mutaakhirin mutarakhin anhu. Dengan sebab atau perantaraan khitab syar'i yang terakhir yang datang kemudian. Maksudnya gini aja. Yang disebut naskh adalah mengangkat hukum yang ada dari nas yang mansuh, yang terdahulu kan mansuh, dengan hukum, dengan suatu lafaz yang datang yang naskh itu, dengan hukum dengan nas yang naskh itu yang datang kemudian. Jadi intinya adalah pembahasan nasi dan mansuh itu kan kemarin sudah dibahas di ulumul Quran itu. Wa nasihun ata min ba'di mansukh wa nasihun min ba'di mansukhin ata tartibuhu ilal ladzi qad. Jadi ini ada nasi ada mansuh. Kalau secara
historis datangnya atau turunnya wahyu itu lebih baik lebih dulu mansuh. Nah, terus datang kemudian yang nasikh, yang nasih itu menghapus yang dahulu gitu. Itu pembahasan nasikh. Wa min amthilati dzalika, dan dari pemisahan hal tersebut adalah qauluhu jalla wa ala, firman Allah jalla wa ala, ya ayuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qitali iyyakum minkum ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atu yaghlibu alfa minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Simpelnya begini. Allah berfirman, wahai orang nabi, kobarkan kepada orang-orang mukminin itu untuk berperang. Itu bangkitkan, itu jadi membakar semangat jihad gitu. Nah, in yakun minkum ishruna, kalau mereka itu ada 20 orang, sobiruna, yang bersabar di dalam perang itu menjalankan hukum Allah, maka mereka akan mengalahkan 200 orang. Artinya, ini kan kalimatnya kan kalimat ikhbar. Tapi sebenarnya dipetik perintah. Kalau kamu berhadapan dengan musuh 1:10, maksudnya gitu kan, 20 banding 200 kan, 1:10 artinya. Itu kamu tidak boleh mundur. Jadi wajib untuk bersabar, gitu kan? Sabir itu kan kalimatnya kayak kalimat kayak kalimat yang pembicaraan khobar. Padahal ini ada perintah di situ. Kamu kalau berhadapan sama musuh, ini guru kami itu menjelaskan, 1:10 kamu wajib sabar, gak boleh mundur, gak boleh kabur, gitu loh, gak boleh kabur. Kalau zaman dulu 1:10 tuh begitu, wajib bertahan, kecuali mundur karena strategi. Tapi gak boleh mundur, gak boleh ngalah. Nah sekarang itu kan 1:10 berat. Nah dihapus hukumnya, diringankan. Itu bentuk meringankan, itu adalah bentuk pemaafan atau bentuk kemurahan Allah. Wa in yakum minkum mi'atun yaglibu alfan minal ladina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Dan bila mana kamu itu ada 1000, bila mana kamu itu ada 100, maka bisa mengalahkan 1000 dari orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka itu orang yang tidak paham. Artinya 1:10 kan. Jadi kalau misalkan kamu berhadapan dengan musuh dari orang kafir 1:10, 10 orang kafir, kamu 1 orang, kamu harus bertahan. Jadi kalau dia 20 berarti bisa sama 200, kalau 100 dengan 1000 begitu. Ini 1:10. Nah, terus dinasah itu ayat ini. Nah, nusikhat bil ayatil lati ba'daha. Ayat itu dihapus dengan ayat setelahnya, fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah meringankan dari kalian, dan Allah tahu sesungguhnya pada kamu itu ada kelemahan. Jadi Allah itu meringankan hukum itu. Allah tahu kamu itu lemah, maka diringankan hukumnya, bukan dari 1/10 lagi, tapi berapa? Jadi 1/2, ya, dengan ayat fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Bila mana ada dari kalian itu 100 orang yang bersabar akan mampu mengalahkan 200 orang. Berarti 1:2. Kata dia 1:10, sekarang 1:2. Nah, itu bentuk peringanan. Wa in yakum minkum alfun yaglibu alfaini biidnillah. Kalau di antara dari kamu itu ada 1000 orang, akan mampu mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Dengan izin Allah penting. Wallahu ma'as-sabirin. Allah itu bersama orang yang sabar. Nah, ini ada bentuk nasakh itu. Tadinya hukumnya itu wajib kita bersabar kalau menghadapi musuh 10 kali lipat. Sekarang kalau 10 kali lipat kita mundur gitu loh, kabur boleh, karena kita nggak bisa ini. Tapi kalau misalkan 2 kali lipat wajib sabar, begitu. Jadi kalau lebih dari 2 kali lipat boleh kabur. Makanya nanti di zaman
di zaman Ya'juj Ma'juj itu kita tidak perlu melawan. Kita suruh kabur aja. Karena Ya'juj Ma'juj banyak, umat Islam sedikit. Ya kalau melawan mati semua. Nah itu nggak usah ngelawan, kamu kabur aja gitu. Nah ini strategi. Ini strategi ya. Ini Ubed nih, ada Ubed nih. Kalau kita berhadapan sama orang yang jahat, kita tidak mampu mengalahkan, kabur aja. Iya, kabur. Dikit ya. Dikit. Jadi kalau itu musuhnya itu berat, kita tidak bisa melawannya. Ini contohnya 1/10, kabur caranya gitu loh. Kita kabur aja. Nah makanya nanti di akhir zaman itu Ya'juj Ma'juj itu banyak. Kalau menghadapi mereka pasti dibunuh, mati semua. Maka kamu kabur gitu. Fa innahum kanu fi awalil islami idza laqal wahidu asyratan wajaba alaihi sabru watsabatu. Amamahum. Jadi zaman dahulu sungguhnya terjadi di awal-awal Islam itu, kalau satu orang muslim itu berhadapan dengan 10 orang kafir, wajib bagi dia itu bersabar dan teguh di depan mereka. Jadi tidak boleh kabur. Zaman dulu itu lawan 10 itu. Nabi Fanusikha dzalika bil ayatil lati ba'daha, maka dihukum makanya dihapus dalika, hukum tersebut, maksudnya wajib bertahan itu 1/10 itu dengan ayat yang datang setelahnya. Wa ju'ilal hukmu annahu idza qabala al muslimu isnaini wajaba alaihi al musabaratu. Dan dijadikanlah hukum bahwa sesungguhnya bila mana berhadapan seorang muslim dengan 2 orang kafir, wajib atas satu orang muslim itu bersabar. Hadapi itu, kalau 1 lawan 2, lawan. Wa idza qabala aktsara min dzalika jajalahul firaru. Tapi kalau dia berhadapannya itu 1 lawan 3 atau 1 lawan 5, apalagi 1 lawan 10, sekarang kamu kabur aja. Begitu kan cerita tadi. Di Ya'juj Ma'juj itu kita dianjurkannya kabur. Itu ada Nabi Isa, ada Imam Mahdi, kamu kabur karena kamu gak akan bisa melawan. Wa minal mansukhi wan nasihi fi sunnati adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari nasih dan mansuh dan nasih yang ada dalam sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Nabi bersabda, nahaitukum an ziyaratil kubur. Saya dulu melarang kalian ziarah kubur. Kenapa dilarang? Ini harus tahu. Karena umat Islam itu lemah imannya saat itu, takut menyembah kepada penghuni kubur. Gitu. Ketika umat Islam ini sahabat sudah kuat, fazuruha, silahkan kamu ziarah kubur. Nah, kita harus lihat itu kondisi. Kita ini, umat kita ini kuat atau tidak imannya. Kalau dia lemah, jangan diajak-ajak ke kuburan. Nah, nanti malah menyembah kepada penghuni kubur. Apalagi yang kuburan di keramat-keramat itu, wali-wali. Yang lagi-lagi yang mengkeramatkan ini adanya di NU. Yang sumbernya itu mungkin dari Habib itu. Jadi itu gak ada di Muhammadiyah, gak ada di Persis, gak ada di Al-Irsyad, gak ada di Salafi. Keramat-keramatan kubur gak ada. Adanya itu di NU lagi. Nah, kenapa Nabi melarang untuk ziarah kubur itu? Takut jadi sebab kesyirikan. Ketika kita sudah kuat, sahabat, kamu boleh ziarah kubur, diizinkan. Kenapa? Karena ada manfaatnya, yaitu melembutkan hati. Tapi kita itu harus pandai-pandai menilai umat. Ini umat ini kuat tidak? Ya kalau misalkan kuat, ini Nabi menerapkan itu. Ini dikhawatirkan kalau madorotnya lebih banyak dari maslahatnya, ya udah kamu nggak usah ziarah kubur dulu. Jangan didorong-dorong untuk ziarah kubur.
begitu. Kadang akhir mati lah, ada tabrakan pakai itu mah bisnis kayak konspirasi untuk menghidupkan bisnis pariwisata. Jangan-jangan ada deal-dealan sama PO Bus, perusahaan otobus kan. Kita ini apa adanya aja gitu. Kalau misalkan nih umat ini lemah, imannya masih lemah, jangan diajak-ajak ke kuburan. Apalagi kuburannya dimuliakan gitu. Wa ta'arudu la yumkinu an yujada fis syariati 'alal haqiqati. Dan ta'arud atau bertolak belakang itu tidaklah mungkin ditemukan di dalam syariat 'alal haqiqati, menurut hakikatnya. Wala yujadu dalilani muta'aridhani fis syariatil islamiyati. Ini kaidah. Dan tidak ditemukan ada dua dalil yang berselisih atau bertolak belakang dalam syariat Islam. Li'annaha munazzahatun minat tanaqudi. Karena sesungguhnya syariat Islam itu dibersihkan, disucikan dari tanakud, dari ada perselisihan, pertentangan. Ini harus tahu kaidahnya. Jadi kan orang itu kan ada buat kaidah kita aneh-aneh. Kalau ada berselisih, ini orang-orang ini lagi ngajarin. Kalau ada perselisihan paham, perselisihan antara Al-Quran atau misalkan sama ucapan ulama, Al-Quran sama hadis berselisih sama ucapan ulama, tinggalkan Quran, tinggalkan hadis, ikuti ulama. Loh, kok jadi ninggalin Quran? Ini kan ada ucapan ini, saya dengar. Kalau ada berselisih ini, bahkan ada ucapan Al-Quran, itu gara-gara meninggalkan orang gitu kan? Oh, tinggalkan Quran, tinggalkan hadis, ikuti ulama. Ulama yang mana juga? Nah, kita tahu kaidah nih, kaidah yang benar itu tidak ada perselisihan antara nas di dalam Al-Quran, itu nggak ada. Kenapa? Karena kalau ada berarti ada nasih dan mansukh. Kamu aja kagak tahu mana itu yang nasih, mana itu yang mansukh. Bukan nas itu berselisih, bukan. Kamu aja tidak ngerti mengompromikannya. Ini ada yang nasih, ini ada yang mansukh, bukan berselisih. Kamu harus cocokkan. Karena itu Ali itu pernah nanya tuh. Ali itu bertanya, kamu tahu ada orang yang ya mungkin mengajar atau gitu. Kamu tahu nasih dan mansukh? Tidak, kamu mencelakakan manusia. Jadi orang itu harus tahu nasih dan mansukh supaya tidak menyampaikan asal-asalan hukum. Begitu. Nah, bukan ta'arud, ini nasih dan mansukh. Ini ada ayat atau dalil yang sudah dihapus, ada yang menghapusnya. Bukan bertentangan, begitu. Karena Allah berfirman, afala yatadabbarunal qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Qur'an? Dan andaikan benar bahwa Al-Qur'an ini karena itu berarti isimnya itu adalah Al-Qur'an, min indi ghairillahi, ada datang dari sisi selain Allah. Maksudnya kalau saja Al-Quran itu datang dari selain Allah, maksudnya lawajadu, niscaya mereka akan menemukan fihi di dalam Al-Quran itu ikhtilafan katsira, ikhtilaf yang banyak. Jadi ikhtilafan itu jadi maf'ul bih, katsiron jadi sifat. Jadi kalau saja Al-Quran itu datang bukan dari sisi Allah, pasti mereka akan temukan di dalam Al-Quran itu perselisihan yang banyak, itu bertolak belakang terus. Tapi kita tidak akan temukan karena Al-Quran ini dari Allah, gitu. Ini kaidah, tidak ada di dalam nas, dalam Al-Quran, dalam syariat itu secara hakikatnya bertolak belakang. Yang ada itu adalah mungkin ada nasih, ada mansukh. Yang ada itu ada mujmal, ada mubayyan. Yang ada itu ada mutlak, ada muqayyad. Anda harus tahu kaidahnya. Kita pelajari, ini pelajaran cukup berat. Walakin qad yudhannu wujudut ta'arudi baina dalilaini wa dzalika fi dhannil mujtahidi la fi haqiqatil amri. Tetapi kadang disangka adanya ta'arud antara dua dalil, dan itu ada dalam dhonnya mujtahid.
La fi haqiqatil amri, bukan dalam hakikat perkara. Jadi mujtahid itu ada menyangka bahwa ini dalil ini bertentangan. Ini donnya, tapi dalam hakikat perkara itu tidak ada yang disebut ta'arud. Wa min huna la budda an nanduro ila adadin minal umuri. Dan dalam hal itu wajib bagi kita memandang terhadap beberapa perkara. Nah, ini pembahasan. Karena kita ada pembahasan, ada kemungkinan kalau misalkan ada potensi kelihatan secara don ada ta'arud, itu kita harus memandang, harus bisa mengkompromikan. Yang pertama adalah ila sihati dalil ini. Nah, akan bahas besok. Kita lihat dulu kalau dua dalil itu kelihatan ada pertentangan, itu kita lihat dulu dalilnya sahih atau tidak. Karena kadang-kadang yang mereka itu berhujah ini kayak bertolak belakang, akhirnya gak jelas juga. Ada dalil ini sahih, ini doib. Mereka akhirnya tinggalkan yang sahih, ambil yang doib. Gitu. Aneh juga. Kan kalau ada yang sahih dan doib, tinggalkan yang doib. Ini yang sahih kan gitu. Kalau ada pertentangan satu. Yang kedua, yustaratu an yakuna dalilani qad warada ala mahalin wahidin. Wa amma idza kana ahadud dalilaini qad warada fi mahalin wal akharu qad warada fi mahalin mughayyirin fala yakunu hunaka ta'arud. Ini akan pembahasan yang kita ulang lagi besok. Kita sebut dulu ininya, apa namanya itu, konteksnya. Yang kedua, disyaratkan dua dalil itu adalah terwarid di dalam satu tempat. Kita harus lihat kalau ada dua dalil itu dalam satu tempat gitu. Yang ketiga itu ayyakuna dalilani muta'alliqaini bi zamanin wahidin. Nah, kita potong dulu, nanti kita lanjutin. Dua dalil itu ada terkait dengan zaman yang satu. Nah, gitu. Itu bisa nggak, kita harus pandang begitu. Nah, kalau dalam satu zaman ada dua dalil terus ada ta'arud, itu gak mungkin. Tapi kalau beda zaman, ya itu lain lagi. Kita lihat dulu. Nah, itu tiga perkara ini sudah dibahas. Setelah ada perbedaan, setelah ketemukan ada ta'arud misalkan dalam otakna mujtahid, nanti apa yang dikerjakan nanti kita akan bahas lagi besok insyaallah. Jadi kita agak pelan-pelan aja. Jadi kalau kelihatan ada ta'arud menurut donnya mujtahid itu harus lihat tiga perkara tadi. Apa kita baca dulu ya? Kita baca dulu deh. Yang pertama adalah ila sihati dalil ini. Kita lihat kepada sahih dalilnya. Dua dalil itu sahih enggak? Fa idza kana hadad dalilaini dhaifan fa inna la na'ulu alaihi. Jadi misalkan ini ada dalilnya kayak tampak nih menurut kita itu ada ta'arud, ada berselisih. Maka bila mana salah satu dari dalil itu dhaif, maka kita tidak toleh pada dia nih dhaif kok. Tidak dipandang, udahlah diabaikan gitu. Wala nakunu bi annahu wujida ta'arudu baina dalilaini. Dan kita tidak berkatakan ada ditemukan ta'arud antara dua dalil. Kenapa? Li'anna ahadahuma laisa bidalilin. Karena salah satunya bukan dalil, karena itu dhaif gitu. Lidhafihi wa adami tsubutihi, karena dhaif atau tidak tetap atau misalkan tidak sahnya dalil itu. Jadi kalau ada hadis sahih, ada hadis palsu, jangan ini ada ta'arud, bukan, ini palsu. Begitu, yang ini yang benar, yang itu tolak. Al-amru tsani, yang kedua, yusyaratu an yakuna dalilani qad warada ala mahlin wahidin. Disyaratkan bahwa dua dalil itu terwarid dalam satu tempat. Amma idza kana hadud dalilaini qad warada fi mahalin. Adapun bila mana salah satu dari dalil itu terwarid dalam satu tempat, wal akharu qad warada fi mahalin mughayyirin. Dan dalil yang lain itu terwarid di dalam tempat yang berbeda, fala yakunu hunaka ta'arud. Maka itu tidak terjadi ta'arud. Jadi kalau misalkan ada dua dalil, satu di satu tempat, satu keadaan, satu di keadaan lain, itu bukan ta'arud, itu berbeda konteks gitu loh. Misalul dalika, dalam permisalan tersebut adalah firman Allah Ta'ala, amarallahu azza wa jalal mar'ata
halat tuhriha bis sholati. Allah perintahkan seorang perempuan itu ketika dia suci untuk sholat. Wa maruha hala haidha bitarkis sholati, dan Allah larang atau perintahkan ketika haidnya itu meninggalkan sholat. Ini kan ada pertentangan dalil. Ada pertentangan dalilnya. Kadang perintah disuruh sholat, kadang disuruh ninggalin sholat. Ini berarti bukan, karena beda konteks. Ini sedang suci, ini sedang haid, begitu. Fala naqulu hada ta'arudun. Kita tidak mengatakan ini ta'arud, perselisihan, li'annahuma lam yatawarada ala mahalin wahidin, karena dua dalil tersebut tidak terwarid dalam satu keadaan. Ini beda keadaan, beda konteks. Yang ketiga, al-amru tsalitsu an yakuna dalilani muta'alliqaini bi zamanin wahidin. Bahwa kedua dalil itu terkait dengan zaman yang satu. Amma idza kana dalilani muta'alliqaini bi zamanaini mukhtalifaini fala yakunu hunaka ta'arud. Fala yakunu hunaka ta'arud. Jadi kan isimnya, hunakanya jadi khobarnya. Bahwa kedua dalil itu terkait dengan satu zaman, maka bila mana kedua dalil itu terkait dengan dua zaman yang berbeda, maka tidaklah dalam hal tersebut disebut ta'arud. Jadi misalkan ada dalil tapi tidak beda zaman, atau beda keadaan, beda zaman, itu bukan ta'arud, itu mah beda zaman gitulah. Min amthilati dzalika, dari permisalan hal tersebut adalah anna salata yunha anha fi waqtin nahi, bahwa salat itu dilarang darinya dalam waktu larangan. Ini kalau orang nggak bisa, ini saya akan baca baru sekarang saya baca, saya langsung on the spot, saya agak mikir dulu tuh. Ini kan kenapa saya dibaca majhul, itu kan saya langsung konteks, langsung jebret aja. Dan ini saya lagi praktek baca, ini langsung jebret aja gitu. Jadi kita nih kalau terbiasa kita akan itu, kita langsung nggak usah mikir, langsung jebret. Nah itu kalau ada kelihatan nggak pas, kita baru mundur lagi ini gitu. Kalau nggak pas kita mundur ini, jadi gitu baru. Jadi min amsilati dzalika anna salata yunha anha fi waqtin nahi wa yurghabu fiha fi ghairihi. Jadi salat itu dilarang di waktu larangan, dan diharapkan atau dianjurkan untuk salat di waktu selain larangan. Fala yuqalu hadza ta'arudun, tidak dikatakan ini berselisih, lihtilafi zamanaini, karena perbedaan zaman. Gitu. Baik, nah kita sekarang nanti akan masuk besok bagaimana kalau terjadi ta'arud menurut pandangan otaknya mujtahid, apa yang dilakukan. Inti insyaallah besok. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.